Hai, assalamualaikum teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin tarat bros hujan, bros awan yang ada hujannya. Ini tuh nyenengin banget guys bikin brosnya. Dan bisa diaplikasikan juga jadi ring hijab ya. Jadi kalau misalnya bosan bikin bros terus gitu kan. Nah, teman-teman bisa ganti bagian belakangnya ini pakai ring hijab. Jadi bukan peniti ya. Dikasih ring hijab. Terus ini nanti bisa deh dipakai serut di kerudungnya. Halo Mbak Desi, Mbak Ruli, hai Oli, Mbak Ida, selamat pagi semuanya. Nah ini juga bisa sih ditaruh di sini ya. Wow, dagunya kehujanan ya Mbak. Oh. Kalau pakai gini bisa nyapa. Wow, bajunya kehujanan ya Mbak. Padahal ada bros hujannya. Garing banget ya. Ya nih. Alhamdulillah ya. Tapi nggak apa-apa, kita mau bikin dari yang gampil-gampil dulu guys. Terus terang ini gampang banget. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah bisa ikutan bikin. Nah, biar bagus dan rapi serta memudahkan untuk bikin bros model gini, saran saya teman-teman simpan ini harta kekayaannya yang bulat-bulat dalam aneka warna itu di satu kompartemen ya. Ini biasanya saya naruh di sini, cuman udah banyak yang habis. Biasanya ada 8 mili, ada ini ya. Pokoknya semua yang putih dan bisa dikombinasi sama putih ditaruh di satu wadah. Ini akan sangat menghemat kalau teman-teman mau bikin bros yang nuansanya putih-putih gitu ya. Sementara kalau misalnya berwarna, saya seringnya kumpulin bentuknya tuh seperti ini. Nah, ini ya, seret. Nih di dalam satu wadah ini warnanya merah tapi terdiri dari 8 mili, 6 mili, 10 mili, tetes, pokoknya semua yang warnanya hijau ada di sini. Semua yang warna merah dalam berbagai ukuran ada di sini gitu. Nah, ini sangat membantu kalau kita mau bikin tuh jadi lebih cepat dan nggak terlalu banyak harta kekayaan yang dikeluarin ya, terutama kalau kita belum punya tempat kerja yang pasti. Kadang di ruang tamu ya kan, kadang di kamar, kadang di teras, ya di mana-mana lah yang bisa buat ngerjain ya. Nah, bayangin kalau misalnya harta kekayaan kita tuh belum tersusun dengan rapi, walhasil setiap kali kita kerja itu selalu bagaikan kapal pecah. Itu aku sih. Jadi kayak banyak banget barang-barang yang harus diturunin. Terus bilang, aduh kurang nih, aduh lupa bawa ini nih. Diturunin semuanya ya gak sih? Oke, untuk bikin bros ini teman-teman bisa pakai kawat super ya. Ini kawatnya koleksi Kiki. Jadi kawatnya sama bahan stainless atau monel. Cuman kadang-kadang kalau udah nyobain beberapa jenis kawat tuh beda toko suka beda ya pegangan atau tekstur kawatnya. Jadi saran saya untuk memberi hasil yang maksimal sempurna, gunakanlah kawat dari koleksi Kiki aja. Untuk warna brosnya sebenarnya nggak harus full putih gini ya. Kenapa kok saya pakai full putih gini? Karena manik-manik putih saya tuh banyak banget. Ya asli. Ini loh yang dulu hits banget jadi kalung-kalung itu sekarang jadi banyak banget dan aduh nggak tahu nih dibuat apa ya. Kemarin saya pengen bikin jadi tusuk konde sih, tapi kok kayaknya lucuan bikin bros hujan ya kan. Ya udahlah ganti jadi bros hujan dulu. Ntar minggu depan aja lah ya bikin tusuk kondenya. Kan gongsi facai masih lama. Nah, biasanya emang gongsi kalau pas lagi mau Imlek kan permintaan tusuk konde itu jadi lumayan banyak ya nyari buat acara gongsi faca. Nah, sekarang untuk bikin bros awan ini saran saya teman-teman harus punya minimum 5 ukuran mutiara. Saya punya lebih dari 5 sih. 14, 12, 10, 8 sama 6 ya. Kalau misalnya teman-teman punya 7, punya 16 itu bisa dipakai untuk bikin awan yang lebih besar. Nah, tapi kalau saya pakai 5 ukuran.
Yang paling pertama saya pasang adalah yang ukuran 14 mm. Ini adalah kelas yang sangat basic ya. Cuman kalau misalnya karena kelas ini sangat basic atau materinya itu basic banget, sering sekali kesalahan-kesalahan itu terjadi. Misalnya gini ya, ini bola mutiara ya, kayaknya sama-sama dipelintir, tapi ada orang yang melintir, itu posisi kawatnya tidak sejajar dengan lubang. Ini sejajar dengan lubang. Coba diperhatikan ya guys. Karena bolak-balik saya suka lihat, Mbak kok punya aku nggak bisa rapi. Karena dia bikin ininya, lingkarannya itu di sini. Sementara lubangnya kan ada di atas sama di bawah. Nah ini salah ya, untuk model ini tidak memakai lingkaran seperti itu. Nah ini lingkarannya ada sejajar dengan lubang, sehingga ketika dia dipelintir ya seperti ini, pelintirnya kecil aja. Nah posisi mutiara tegak lurus terhadap kawatnya ya. Nah ini diperhatikan. Kalau misalnya teman-teman melintir dalam posisi yang salah, maka hasilnya akan lebih seperti ini. Bentar, saya ambil satu lagi kawat. Ya ini soalnya kadang-kadang ada yang suka bikin kayak gini. Nih dia gini dilipat, terus dipelintir di sininya ya. Kelihatannya sih sama, tapi ini salah guys. Salah dalam artian kalau buat bikin bros awan dia nggak berhasil ya guys. Nah, nih, bang ya. Hai Mbak Rusa Diandika, iya Mbak, ini saya kikinya. Nah, kalau teman-teman bikin dalam model seperti ini, kebayangnya nanti dia akan ada nih kawat yang melayang, set. Di tengah-tengah baru ada ini. Nah, sementara kalau model ini kawatnya hanya melayang di satu sisi, dan sisi ini akan kita letakkan di bagian paling belakang ya. Iya, nggak apa-apa, yang salah nanti bisa diperbaiki lagi. Nah, ini 14, ini kita pakai yang 12 mm ya. Mbak Kiki sambil bahas dong tentang tips ngadain workshop. Oke. Ini satu, kita masukkan satu lagi di sebelah sini, baru kita lipat, ketemukan lagi sama temennya ya yang nggak dipakai. Jepit sambil diputar. Nah, ini hati-hati karena sering terjadi patah. Mbak, kalau patah gimana dong? Ya udahlah ya, kita let it go yang patah. Nih caranya, ini kita biarin, terus kita main satu kawat ya. Nih diputar di bawah, terus dipelintir. Oke, kelihatan ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, semua bagian garisnya ada di belakang. Set. Terus kita ambil satu lagi. Nah ini kita ubah ukurannya di 8 mm. Nanti sambil kita bahas ya gimana ya caranya kalau mau bikin workshop. Terus kita arahkan ke belakang, tahan di belakang, lalu kita pelintir lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat semua kawatnya ada di belakang ya. Dan di depan ini rapih, tidak ada kawat sama sekali. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini tuh sering banget salah guys. Gak apa-apa ya, namanya juga baru belajar ya kan. Terus ini kita arahkan ke sampingnya, terus kita lipat lagi ke bawah, tahan di bawah, lalu diputar. Iya, ayo semua ikut bikin praktek ya. Bagi Kiki, kalau misalnya saya nggak punya manik mutiara ringan di rumah, boleh nggak pakai manik lain? Boleh ya. Boleh pakai manik akrilik, bisa pakai batu alam, bisa. Nih kalau teman-teman perhatikan, ketika penempatan kawatnya benar, maka kita lihat bersama awannya sempurna guys. Kawatnya tidak terlihat.
Yes, bener banget Mbak Ruli. Ini basic banget ya, tapi kalau kita keliru di langkah awal tuh kayak failed dan kayak nggak bisa gabung gitu loh, antar mutiaranya tuh kayak renggang-renggang ya. Jadi selalu kelihatan kawat di tengah-tengahnya. Nah, benar. Nah, ini sebenarnya udah terlihat tekstur awannya ya guys. Kita tergantung nih mau bikin awan harga berapa ya kan. Kalau awan yang saya pakai ini harga 25.000. Jadi kecil aja, nggak usah yang besar-besar tuh. Ya. Ini awannya segini aja. Nah, selanjutnya kita sudah mau mulai bikin awan yang ada juntai-juntainya. Nah, benggang itu agak-agak menjauh gitu ya dari temannya, kayak kurang akrab gitu. Nah, terus ini tips lagi, kalau berikutnya kita mau bikin, kita kasih paku dulu, baru dirangkai pakai kawat. Oke. Nah, problemnya terbesar kalau kita bikin dengan mutiara yang ringan, yang kayak gini-gini, itu adalah mutiaranya lubangnya besar ya bestiku. Sehingga ketika kita pakai yang model headpin biasa, ini kayak gini, ini kan headpin ya, dia buntu ujungnya, dia seringkali lolos. Oh, kebetulan ini tidak lolos. Oh, kebetulan ini tidak lolos. Ya udah deh, ini yang dipakai ya. Nah, kemudian kita masukkan dulu kawatnya di sini ya, karena kalau sudah ditutup baru dimasukin kawat akan sangat sulit kawatnya itu masuk. Nah, kemudian kawat yang ada headpinnya kita buat loop. Loop itu adalah lingkaran yang bisa dibuat menggunakan tang putar ya teman-teman. Bismillah. Ini tampak mudah, namun tidak mudah bukan? Ya, karena bikin loop supaya dia benar-benar melingkar sempurna bulat ser gini butuh tenaga yang cukup ekstra ya. Biasanya kalau dipegang dan ditahan itu makin dipegang makin jekitut ngeliut-ngeliut. Jekitut ngeliut-ngeliut itu apa sih ya Allah? Jadi kayak makin pating pecotot gitu ya Allah, apa itu? Makin awut-awutan gitu loh kalau semakin ditahan ya. Jadi penempatan energinya atau tenaganya itu harus benar supaya pas dia dipelintir dia pas gitu ya. Nah, nih guys, ini adalah kunci menempatkan eye pin dan head pin pada rangkaian manik-manik tanpa penuh noda. Penuh noda. Nih, kalau teman-teman perhatikan ini tuh jadi rapi gitu. Gimana nyembunyiinnya? Ya, nyembunyiinnya karena dia diletakkan di dalam rangkaian mutiara-mutiara ini. Kalau misalnya ditempatkannya di kawatnya atau di lempengannya, di penitinya, itu juga bisa ya, sebuah trik yang berbeda. Tapi saran saya pakai cara ini tuh lebih enak ya. Yes. Cuman kalau seandainya kawatnya belum diarahkan ke bawah ya, berarti kita nih nggak usah dipasangin manik-manik ya. Yang dipasangin manik-manik cuman yang arahnya ke bawah aja. Pokoknya kawatnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri. Kalau ditaruh di kiri dia berarti ke kanan. Ini sudah di samping, kita bikin satu lagi yang ke arah bawah sini ya. Nah, kita taruh satu buah mutiara 6 mili aja kali ya biar manis. Nah, sebelumnya kita pasang dulu headpin. Set, nih headpinnya dimasukin, kawatnya dimasukin, setelah kawatnya masuk baru kita buat loop di sini. Ya, pelan-pelan aja. Potongan loopnya harus ditaruh di tempat yang aman ya, supaya nggak nyublesin tangan kita guys. Karena kalau sudah kecubles kawat, apalagi yang kecil, sakitnya itu setara lah sama sakit gigi ya, sakit banget.
Nih ya, set, taruh bawah sini. Baru kita lipat lagi kawatnya, set. Dan setelah kawatnya dilipat, ini kita pelintir. Benar, ini adalah trik yang sepertinya mudah namun tidak mudah. Iya, benar guys. Nah, pada saat melintir yang dipegang tetap mutiaranya ya, jangan eye pin atau head pinnya. Karena kalau yang diputar eye pin head pinnya, dia ikut muter juga. Bismillah. Nih kalau teman-teman sudah menguasai trik ini, diulang-ulang bisa rapi, insya Allah ya, bikin bros model apapun itu bukanlah hal yang susah. Oke guys, tuh ya. Benar, semakin mungil manik-maniknya akan semakin sulit dipelintir. Ini kira-kira mau bikin berapa banyak nih juntai hujannya? 5 kali ya, biar kayak deres gitu. Hujan deres. Kalau mau rintik-rintik ya 3 lah. Kalau mau agak banyak ya 5. Tergantung sama mau dijual harga berapa. Makin mahal, makin deres hujannya ya. Mbak Kiki, kalau workshop bros untuk pemula lebih mudah yang sarangan dengan senar atau kawat? Sebenarnya pemula itu saya lebih suka bikin materi workshop itu berdasarkan orang yang kira-kira akan ikut, Mbak. Jadi kalau misalnya ya yang ikut itu adalah katakanlah ibu-ibu sesaya ya, usianya 30 tahun plus belasan tahun pengalaman hidup, aka 40 plus gitulah ya. Itu problema terbesar kita kalau brosnya pakai sarangan ya, pas dipakai itu peniti dengan sarangan kan relatif kecil ya Mbak, jadi susah. Jadi walaupun kalau jadi gini, idealnya orang yang sudah bikin bros itu bersukacita atau seneng make hasil karyanya. Kalau dia suka bikin aja tapi dia tidak suka pakai, sebenarnya ada problema yang cukup besar di sana. Karena apa? Kalau kita cuma suka bikin, tidak suka pakai, akan sangat sulit memasarkan produk buatan kita. Nah, kalau misalnya kita jadi sebaiknya orang-orang yang ikut workshopnya itu adalah orang-orang yang akan bergembira memakai bros-bros yang dipakai. Kebayang ya? Kebayang gak ya maksud saya? Nah, kemudian dari situ baru kita uraikan lagi. Kira-kira model yang paling basic untuk kelompok usia tersebut yang mana ya. Nah, sehingga misalnya gini ya. Saya jelas mau bikin bros di mall. Mau bikin kelas di mall. Terus workshopnya itu barengan sama pameran batik misalnya. Nah, kalau pameran batik ini yang datang kebetulan usianya matang kayak saya. Terus udah ketahuan kan kunci berikutnya dia suka pakai baju batik. Nah, kalau pakai baju batik otomatis kemungkinan besar dia akan suka yang etnik-etnik gitu. Jadi harusnya bros yang saya buat untuk market yang akan hadir di acara itu adalah bros yang cocok untuk dikenakan bersama baju batik tadi. Mbak, gimana kalau saya mau bikin workshopnya ini masih saya masih belum tahu nih orang yang mau ikat itu orangnya kayak gimana gitu. Oke, kita berarti tinggal lihat nanti kalau workshopnya, flyer workshop udah jadi, mau kita pasarin kemana nih flyernya? Ini loh Mbak, ke follower saya di Instagram. Kalau begitu, maka bikin produk yang paling khas yang ada di akun Instagram kita. Misalnya nih kalau kita lihat bareng di akunnya Mbak Ting Ting ya guys, itu serba bunga, aneka produk yang ada di sana. Nah, kalau menurut Mbak Ting Ting, kalau bikin bros yang pakai bunga lebih mudah yang bunganya besar-besar or bunganya kecil-kecil.
pakai senar, pakai kawat. Jadi kita ngukur dari diri kita sendiri aja Mbak. Dalam artian lebih mudah ngajarin yang mana gitu ya, bukan lebih mudah pesertanya belajar gimana. Jadi gini, katakanlah kita mau ngajar bros pakai kawat, otomatis udah kelihatan mata. Kalau pakai kawat harus ada tang. Kalau pesertanya 10 minim punya 10 set tang. Walaupun dipinjemin aja berarti sudah harus ada modal 60 kali 10 set tang 600.000. Oh banyak juga ya gitu kan. Itu harus dipikirin ya guys ya. Terus habis gitu kayak gini, kadang-kadang nggak suka miss tuh, kita mikirin bikin pelatihan di kafe, kerjasama nih Mbak, ada kafe yang ngajakin kerjasama mau bikin pelatihan, langsung kita sukacita bikin materi ya kan. Pas kita lihat kafenya remang-remang guys, nggak kelihatan, lampu-lampunya itu sangat minimalis guys. Nah kalau udah kayak gitu, aduh aku salah, masa dua-duanya aku kasih lubang, terlalu banyak bicara jadi nggak fokus ya. Kita ulang lagi aja guys. Nah kalau udah tahu kafenya remang-remang dan pihak kafenya juga nggak bisa bantu ngasih lampu, janganlah kita kasih pakai manik pasir yang kuwacil gitu ya, sehingga pas dia jatuh kita nangis karena workshopnya jadi lama, bukan karena pesertanya tidak bisa bikin, tapi pesertanya itu kelamaan nyari manik-manik yang jatuh karena lampunya nggak terang kayak gitu. Terus kayak misalnya workshop udah WS tapi tempatnya nggak punya colokan, terus sementara kita bikin materi yang banyak pakai lem tembak dan harus nyolok ke listrik gitu. Nah itu juga harus dipertimbangkan ya, yang detail-detail kecil itu. Nah sehingga kalau bisa pilih materi yang minim bahan, minim alat-alat yang rempong. Nah, supaya di step awal ini pada saat kita ngajarin kita nggak terlalu banyak bahan. Nanti kalau pesertanya tertarik untuk mendalami dengan materi yang lebih advance, baru kita tambahkan dengan misalnya dengan setiap peserta akan dapat tang kayak gitu, atau setiap peserta akan tergantung teman-teman lah materinya gimana. Nah bener, saya setuju banget sama Mbak Desi ya. Mbak Desi ini juga sering ngisi pelatihan jadi secara rutin bikin kelas-kelas untuk adik-adik di panti, di pondok ya, banyak charity yang dilakukan. Nah menurut saya kalau teman-teman mau buka kelas workshop, langkah awal yang dilakukan jangan bikin WS bayar dulu ya guys. Latihan dulu ngajar, karena ngajar itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah ya, jadi bikin dulu kelas-kelas charity untuk memuluskan kita mengajar, karena supaya di depan umum gitu kita tahu lah mau ngomong apa ya. Kalau kelasnya gratis kan seandainya nggak bagus-bagus amat kita nggak terlalu merasa bersalah ya, kan gratis. Tapi kalau kita udah minta bayaran per kelas 100.000, 300.000, habis gitu kita nggak perform dengan maksimal, ya malu lah guys. Sebagai ya maksudnya kita kan pemberi jasa ya, di situ konteksnya otomatis ada standar minimum pelayanan yang harus tercapai. Ini ternyata pertanyaan banyak ya, aduh maaf ya guys. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ting Ting. Mbak, kalau pas kita diajakin untuk nutor, etis nggak sih Mbak kalau sekalian jual alatnya, misalnya tang? Diajakin untuk nutor ini yang ngajakin siapa dulu kita harus pastikan ya Mbak. Kalau misalnya ngajakin event organizer gitu ya, IO, Mbak aku mau bikin pameran, terus kebetulan biar acaraku meriah, aku mau bikin kelas supaya orang-orang itu nanti tertarik untuk datang ke pameran aku dan dengan ikut kelas-kelas yang diadakan sama si tutornya. Oke. Nah kita nanya, Mbak sistem kerjasamanya gimana nih gitu ya. Misalnya Mbak, karena aku ikut bantu ngiklankan, aku dapat potongan berapa itu per orang akan beda-beda ya. Kita yang penting sih kalau menurut saya
apapun jenis potongannya, apapun perjanjiannya, yang penting akadnya itu jelas di awal. Kita sepakat dan setuju dengan perjanjian itu, maka ya udah jalanin aja gitu ya. Mau ada yang dipotong 50% kayak, ada yang dipotong cuma 5% kayak, itu tergantung aja kita ikhlas dan relanya di mana. Menurut kita adil, oke, sepakat, ya udah langsung dijalanin. Nah, terus dalam adegan tawar menawar harga itu baru di situ kita tanyakan, boleh nggak Mbak karena untuk membuat barang ini dibutuhkan alat, boleh nggak saya tawarkan juga untuk menjual alat. Terus boleh nggak saya bikin paket bahan supaya peserta yang nanti pulang pengen nyobain lagi di rumah, dia bisa ini. Jadi sebenarnya etis nggak etis itu masalah komunikasi aja ya. Setelah dibicarakan semuanya etis-etis saja. Nah ini kalau dari Mbak Arin, gimana kalau dicoba dari live dulu biar terbiasa ngomong di depan. Ini tips yang bagus banget ya. Karena memang apalagi ya kalau kita tuh dapat kelas yang sangat tenang guys. Jangan dikira bahagia ya. Saya dulu waktu pertama kali ngajar di TK-nya Dimas ya, kebetulan sekolah alam, dan siswanya itu aktif banget. Jadi yang I-nya tuh panjang. Aktif banget. Jadi kelasnya tuh bikin gelangnya meriah banget ya, sampai suara tuh serak gitu. Gimana anak-anak ini? Bunda, mama, gitu panggil. Terus akhirnya saya dari situ berharap mudah-mudahan kalau ada kelas lagi yang pesertanya tenang dan diem aja gitu ya kan. Namanya orang tuh suka berdoa yang dia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa ya dari doa yang diharap. Ternyata dapat kelas tenang banget, bener-bener tenang banget. Gimana ibu-ibu ngerti? Tenang aja, ya ampun, ternyata itu lebih stres ya. Maka ketika kita dapat kelas yang benar-benar tenang, itu kita harus pinter ngobrol yang ya segala tomingse lah, mungkin drama-drama Korea terbaru lah dibahas ya, resep-resep makanan apalah gitu. Dan itu kalau kita nggak biasa ngomong bingung loh guys. Teman-teman kebayang nggak ya? Ini tadi kan awannya udah jadi ya. Sekarang kita mau bikin juntainya. Dan kebetulan kawatnya habis. Nah sebenarnya nggak habis sih, tapi kan kawatnya tadi putus ya. Nah kawatnya ini kita tampilkan, kita selipin di sini 1 kali, 2 kali. Ada Mas Ho. Hai guys. Terus habis itu di kawat inilah kita akan pasang peniti untuk membuat bros hujannya jadi gampang dipakai. Oke. Nah terus terus dipakai. Nah gimana caranya biar kelasnya hidup ya? Yang pertama kita bisa bikin kayak games gitu, terus games untuk mencairkan suasana. Terus kita bisa ajak ngobrol salah satu pesertanya, namanya siapa Bu, dari mana Bu, gitu ya, putranya berapa, kegiatannya sehari-hari apa gitu, sambil kita bikin. Ini pertama kali ya bikin bros gitu. Terus ya sambil diajak-ajak ngobrol gitu ya. Nah kemudian yang terpenting lagi nih guys, tidak hanya karena kita bisa bikin bros, belum tentu kita bisa menjadi pengajar bikin bros. Ya, itu sad but true ya. Itu fun fact mungkin ya Mbak Ruli ya. Ya. Jadi membuat bros itu adalah sub bidang studi yang berbeda dengan mengajarkan bikin bros. Sama dengan teman-teman mungkin jago sekarang bikin aksesoris, sudah laris, dibeli di mana-mana, punya reseller banyak banget. Nih ujung kawat, inget guys, jangan dipotong di belakang ya, disembunyikannya di antara mutiara-mutiara di atas peniti ya. Bismillah. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman diminta untuk ngajar ya, mudah-mudahan ya, siapa tahu awalnya cuma jualan bros, tiba-tiba nanti ada yang minta di belajar kursus bros gitu ya. Nah, pastikan tahu audiensnya siapa. Jadi yang mau ikut pelatihan itu siapa sih gitu. Tujuan dari ikut pelatihannya itu apa sih? Biar teman-teman itu tidak frustasi. Ini harus 1 ya.
terus gini. Ini di bagian belakangnya, lihatlah kawatnya rapi sekali bukan? Teret. Nah, nih misalnya ya, kalau teman-teman ngajarnya let's say di ibu-ibu PKK ya, ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK ini kenapa mau ikut kursus bros? Karena kebetulan ada anggaran di PKK-nya untuk mengadakan pelatihan dan siapa tahu bisa menghasilkan pendapatan. Maka di situ udah jelas kuncinya. Mereka itu pengen bros yang bisa dijual, bisa menghasilkan pendapatan. Jadi nggak usah lah kita bikin materi bros yang ribet. Futuristik, keren banget, susah dibuatnya, perlu 1 minggu penuh untuk mengerjakannya ya. Ngerjainnya aja seminggu, itu pun karena kita jago. Bayangin kalau orang baru belajar, mungkin sebulan nggak selesai-selesai, terus kapan dijualnya ya kan? Jadi jelas materi yang terlalu ribet itu harus dicoret ya. Ingat. Nah sementara kita, karena ego kita sebagai, ya nggak bisa dibilang ego sih, mungkin lebih kayak, ya ampun aku kan diminta ngajar bikin aksesoris, masa aku ajarin yang gampang-gampang sih. Kalau gampang aja kan mereka bisa belajar dari YouTube. Biasanya kita suka merasa bersalah gitu loh kalau ngajarin yang terlalu mudah ya. Ya masalahnya adalah banyak orang yang lihat di YouTube tapi nggak bikin-bikin. Karena nggak semua orang tuh hanya dengan melihat di YouTube langsung bisa guys. Ada yang memang harus ikut kelas buat ketemuan baru bisa. Kebayang kan? Nah jadi jangan pakai standar kita kalau mau nyari materi buat di workshopin ya. Pakailah standar dari calon pesertanya. Bu, kira-kira nanti pesertanya usia berapa? Ada bayangan nggak Bu pengen belajar apa gitu ya? Ya di sini. Terus kalau misalnya kita udah tahu mau ngajar anak-anak TK ya kan? Anak TK sekarang tuh canggih-canggih ya. Jangan Mbak masa anak TK bikin aksesoris. Cobalah ajak anak-anak tuh bikin gelang. Kalung tuh pada semangat loh dan cukup fokus. Nah terus cuma ya namanya anak TK kan, keragaman daya tangkapnya juga berbeda-beda. Terus karena kita sudah pernah ngajarin anak TK yang canggih bener dan sregep belajarnya, kita buatlah seakan-akan semua anak TK tuh kayak gitu. Nah begitu kita ketemu anak TK yang tidak sesuai ekspektasi, kita langsung, aduh gimana nih, dia nggak selesai nih bikin gelangnya dari tadi. Gelangnya cuma diubek-ubek, nggak dibikin-bikin. Padahal kalau kita tanya sama gurunya, target dari pelatihan dengan anak TK ini apa sih? Yang penting anak-anak mengenal bentuk bunda. Terus anak-anak bisa fokus mengikuti perintah. Jadi kalau misalnya nggak rapi atau gelangnya itu kayak kebesaran, kekecilan, nggak usah kita terlalu stres gitu ya, karena karena goals dari kelas itu bukan untuk menjadi crafter handal seperti kita guys. Mereka tuh cuman pengen dikenalin bahwa ada loh profesi bikin aksesoris kayak gini, dan profesi bikin aksesoris gini tuh kerjaannya sehari-hari ngapain, terus kenalan sama penitik ini. Nah gitu. Jadi harus saya sampaikan, ini bukan untuk nakutin teman-teman ya, tapi bahwa memberikan kelas atau pelatihan membuat aksesoris itu adalah level yang berbeda atau tingkat kesulitannya itu beda dengan memberikan dengan membuat sendiri untuk kita pakai secara pribadi ya. Makanya kalau kita ngajar di dinas itu biasanya dimintain sertifikasi. Apakah ibu sudah memiliki sertifikasi mengajar ini, sertifikasi ini gitu. Which is dimana ya intinya kalau kita mau ambil sertifikasi itu juga nggak gratis ya guys ya, bayar guys. Jadi kita harus timbang-timbang juga kalau kita mau ngambil sertifikasi ini, kira-kira ada berapa banyak ya peluang yang didapat dengan mengajar itu. Iya, kok kayaknya ceritaku ini banyak sekali tidak memotivasi mengajar ya. bukan kayak gitu. Tapi ini memberi bayangan atau gambaran, karena dulu ketika saya
mau ngajar orang, ada yang minta diajarin, saya kan bingung tuh ya harus nanya ke siapa. Dan nggak terlalu banyak orang yang ketika ditanya itu mau cerita nggak enaknya gitu loh, yang diceritain enak banget Jeng kalau ngajar itu loh, nanti ya kalau misalnya sekali ngajar kan pesertanya 100 gitu Jeng, nama Jeng akan dikenal oleh 100 peserta. Iya 100 kenal, tapi kenal dengan nama baik atau nama buruk ya kan. Kalau mereka tidak merasa puas dengan kelasnya, ya ini bisa menjadi resiko besar buat bisnis kita ya nggak sih. Mendingan kita jualan biasa aja daripada ngajar orang peserta yang nggak puas terus dikenal dengan nama yang kurang indah didengar. Iya. Nah jadi lebih baik kalau kita sudah tahu ngajarin 100 ya janganlah datang sendirian guys ya, karena jarak panggung ke peserta aja berapa meter gitu, manik-maniknya sekecil apa, iya yang di belakang sana kelihatan. Nah kalau udah tahu yang diajarin bakal banyak, ajaklah teman-teman kita ya, orang-orang yang juga mahir di bidang ini. Gimana, udah tampak ke hujan? Yes. Nah Mbak, gimana kalau misalnya saya belum punya sertifikasi, apa yang bisa saya lakukan? Sebenarnya kan kita cek dulu ya, sertifikasi itu goalsnya apa sih? Untuk mengetahui atau meyakinkan pemberi kerja bahwa kita itu adalah sosok berkualitas atau mampulah memberikan pengajaran atau pelatihan kepada para calon pesertanya gitu. Terus artinya kita tuh sudah punya kurikulum yang jelas. Nanti kalau datang pembukaan dulu, habis pembukaan pengenalan bahan, habis pengenalan bahan ngasih tahu cara bikinnya itu kayak gimana ya kan. Ngasih tahu itu tuh kalau kita tidak punya rundown atau kalimat yang akan diomongin ketika kita mau ngajar, ya dead air guys. Ayo keluarkan ya bahan-bahannya. Saya sudah bikinkan video ya, diikuti videonya. Nggak panik nggak bahaya gitu ya. Jadi nah terus itu juga bikin alat pengajaran itu kayak video tutorial, kertas untuk dicetak dan di print agar orang mudah ngikutin ya. Itu juga ya contekan langkah apa yang harus dilakukan, itu juga akan membantu. Tapi ya yang paling benar sih hitungan komposisi pengajar itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau kelasnya sifatnya semua akan praktek bikin, hitung-hitungan saya adalah 10 orang itu harus didampingin 1 staf pengajar atau fasilitator ya kadang disebutnya. Jadi ada guru utama di panggung, tapi untuk per 10 orang itu ada pendampingnya, supaya kalau orang mau nanya nggak jelas, dia nggak harus manggil-manggil guru yang di panggung dulu gitu ya, tapi bisa langsung nanya ke pengajar yang paling dekat yang ada sama dia. Nah terus habis gitu kalau memang ada proyektor di tempat pelatihannya ya kita buatkanlah slide PPT PowerPoint disertai gambar dan penjelasan. Mbak ini kan udah bikin hujan, minggu depan bikin bros payungnya ya. Aduh gimana kalau kita minta Mbak Arin aja buat bikin bros payung. Mbak Arin paling enak bikin bros payung pakai kawat tembaga di pola payung gitu ya, baru diisi payungnya sama manik-manik. Nah, tadi aku cerita apa ya sampai lupa. Iya aku lupa guys. Oh iya bikin PowerPoint ya. Gitu. Nah inti dari segala intinya adalah sebelum kita bikin kelas untuk ngajarin keilmuan yang kita punya ke orang lain, yakinkan orang lain itu untuk belajarnya sama kita. Caranya gimana? Pertama,
Tidak boleh pelit-pelit berbagi ilmu ya. Jadi kalau kita memang targetnya mau jadi pengajar, sejak awal kita harus sudah mulai terbiasa menjelaskan sesuatu. Bukan artinya harus rajin bikin tutorial gitu, enggak. Tapi kita harus mampu menjelaskan. Jadi kayak gini. Bros ini saya buat dengan peniti 3,8 cm. Kenapa? Karena bros ini panjangnya 4,5 cm. Dan kalau pakai peniti cuma 2 cm, nanti dipakainya itu susah. Nah, jadi setiap pilihan yang kita lakukan dalam desain aksesoris yang kita buat itu disertai alasan, yang mana alasannya kita bisa jelasin ke orang-orang ya. Terus habis gitu untuk materi bahan-bahannya saya sengaja pakai mutiara sintetis ya. Kenapa mutiara sintetis? Karena lubangnya besar. Kalau dimasukkan eye pin sama hairpin untuk bikin pojok-pojokan ini loh deh guys, itu lebih mudah. Beda kalau seandainya teman-teman menggunakan mutiara air tawar, itu akan lebih sulit untuk mencapai hal tersebut. Nah, jadi kemampuan kita jelasin dari setiap pilihan yang kita lakukan disertai alasan itu menjadikan kita sosok yang mahir atau profesional, sehingga orang itu merasa, wow, mbak ini nggak sekedar bikin bros guys, dia tahu di balik setiap pilihan bros-brosnya itu ada alasan yang dibuat kayak gini. Oke, gimana? Bros Hujan sudah siap untuk dikerjain? Ini kelihatannya sederhana, bahan bakunya murah. Ya, bahan bakunya murah ya. Desainnya itu asik banget buat dijual karena nanti bisa kita sertakan quotes-quotes romantis ya di dalam kemasannya ya. Hujan ini terasa sepi karena hujan ini terasa sepi karena tidak ada kamu di sampingku. Misalnya seperti itu ya. Kenapa Dim? Ada yang ketinggalan? Iya. Apa sih? Pagi Bu. Oh, maaf. Ya, jajan sama Dimas. Oh, Bu Guru ya. Saya mau maju Dimas, maaf. Saya lagi live Bu Guru. Hati-hati. Maaf ya guys, lagi. Iya, saya jualan online-nya sambil live Bu Guru. Nah, iya bisa guys. Ini bisa dijadikan bros kembar. Kalau dipakai gini, seret, hujannya disambung jadi rantai ya. Nah, bagus banget nih quotes-quotesnya. Hujan ini terasa dingin karena nggak ada kamu yang bawain payung. Waduh. Atau ya apalah ya. Jadi kadang-kadang brosnya sih biasa aja. Tapi wah itu banget. Hujan ini hanya 1% kenangan dan 90% mie kuah. Hah? Kok ada mie kuahnya? Terima kasih Bu Guru. Kok ada mie kuahnya ya? Wah, ini membuat badan susah. Nah, hujan tanpamu terasa sumuk. Kok tambah nggak karu-karuan gini ya guys ya? Quotes-quotesnya. Aduh, tolong ya quotesnya yang serius guys, supaya brosnya bisa terjual dengan lebih mahal. Kadang-kadang bros biasa aja, bahan biasa aja, tapi kalau kemasannya kreatif ya, itu akan memberikan nuansa yang berbeda pada orang yang membeli produk kita. Jadi ya kadang-kadang kreativitasnya itu tidak sebatas membuat desain aksesoris, tapi membuat foto yang fotogenik, membuat foto yang menarik, membuat kemasan yang lucu gitu. Mbak, suaranya kenapa tambah gede ya? Karena haus. Aku minum dulu ya guys. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Asik banget nih ya. Ini dari Mbak Yuni bilang, bros hujan, mudah-mudahan makin banjir orderan. Asik, cakep ya. Hujan boleh rintik-rintik, tapi rezeki bagai tsunami. Asik. Kacau. Ternyata banyak pujangga yang menonton YouTube ini ya guys. Oke, kira-kira gitu dulu ketemuan kita hari ini. Astagfirullah.
jatuh guys. Kayaknya tadi ngobrolinnya sih masih belum banyak ya yang tentang workshop itu. Tapi sebelum bikin yang jualan, cobalah teman-teman share dulu hal-hal sederhana kecil yang dalam format yang gratis atau charity ya, berbagi di panti asuhan atau di kelas-kelas yang membutuhkan, ibu-ibu yang membutuhkan pendampingan gitu. Nanti dari sana ketika kita semakin percaya diri, semakin mahir, mudah-mudahan tanpa kita ngiklan kebuka-buka sendiri kok guys. Itu apa namanya, peluang atau ajakan orang untuk ngajar ya. Jadi kadang-kadang kita mikir gimana cara bikin proposal, gimana cara bikin penawaran untuk diundang ke perusahaan gitu. Ya fokus memperbaikin diri, nanti tiba-tiba terbuka lah peluang-peluang itu menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan gitu guys, sharing hari ini. Ya walaupun ya terus terang nih live macam apa yang bicaranya sangat random. Mudah-mudahan membantu ya, memberikan semangat di teman-teman dan bisa jadi alternatif desain baru untuk dagangannya. Selamat nyobain, jangan lupa tag dan mention kita ya kalau sudah nyoba. Dadah.